Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Doni Permana. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Lasmi. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Suatu keluarga di pedesaan hidup rukun dan bahagia. Sang suami seorang pekerja keras. Apapun ia kerjakan untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak satunya, yaitu Lasmi, nama anak tersebut. Keluarga ini tinggal di rumah yang masih beralaskan tanah lantainya dan dindingnya dari bambu yang dianyam. Mungkin memang benar rumah Lasmi tidak layak huni di kampung tersebut. Tapi karena istri dan anaknya tidak meminta lebih kepada sang suami, mereka hidup damai walaupun dalam kesederhanaan. Hingga suatu ketika Lasmi jatuh sakit, seluruh badannya menggigil. Kadang tubuhnya kejang-kejang saking panasnya. "Pak, Lasmi badannya panas tinggi, harus dibawa ke dokter," ucap istri. "Mau dokter gimana, Bu? Bapak gak punya uang." "Ini jual aja, cincin emas punya ibu." "Tapi itu cincin pernikahan kita, Bu." "Ibu ikhlas kok, Pak. Yang penting anak kita segera diobati, jual saja cincinnya." "Iya, Bu, akan Bapak jual," jawab sang suami yang segera keluar rumah untuk pergi menjual cincin. Selang beberapa waktu suaminya telah kembali dan membawa uang hasil penjualan cincin milik istrinya. Lasmi pun segera dibawa ke dokter. Tapi setelah sampai di dokter menyarankan untuk segera dibawa ke rumah sakit. Karena saat tiba di dokter, tubuh Lasmi kejang-kejang. Mau tidak mau Lasmi pun dibawa ke rumah sakit. Walaupun hati kecil suami istri itu gundah memikirkan bagaimana biaya pengobatannya. Setelah sampai di rumah sakit, Lasmi langsung ditangani oleh perawat dan dokter. Dan setelah ditangani, ruang UGD Lasmi dipindahkan ke ruangan rawat inap. Kurang lebih 4 hari Lasmi dirawat di rumah sakit tersebut hingga akhirnya Lasmi diperbolehkan pulang. Namun betapa kagetnya bapak Lasmi saat mau membayar biaya rawat inap dan pengobatan anaknya. Semua sanak saudara didatangi untuk dipinjami uang. Tapi saat itu ekonomi sedang sulit, meski dibantu, uang untuk biaya pengobatan anaknya masih kurang. Hingga akhirnya kesalahan fatal pun dilakukan oleh bapaknya. Ia mendatangi seorang lintah darat untuk meminjam uang dan rumah gubuk tersebut menjadi jaminannya. Dan akhirnya Lasmi pun bisa dibawa pulang. Kini Lasmi sembuh total dari penyakitnya. Jika hari kemarin keluarga Lasmi hidup dengan kesederhanaan dan sang istri selalu ikhlas dalam semua keadaan, kini semua itu berbalik. Setiap hari selalu ada seseorang yang datang menagih hutang. Jika ada uang, sang penagih tersenyum. Tapi jika tidak ada uang, sang penagih seakan mau memakan saja. Membuat sang istri jadi stres dan melampiaskan amarahnya kepada Lasmi maupun suaminya. Setiap hari bapak dan ibunya Lasmi selalu bertengkar. Hingga di suatu ketika karena selalu menunggak, gubuk sederhana tempat tinggal satu-satunya dijaminkan akan disita. Sang istri marah besar, menyalahkan sang suami yang tidak bisa membayar hutang, apalagi bisa membahagiakan. Dan sang suami pergi keluar rumah daripada melanjutkan perdebatan yang tiada ujungnya. Disinilah awal kisah kelam ini terjadi. Di saat bapak Lasmi pergi keluar rumah, dia duduk di sebuah warung di pinggir jalan. Hanya duduk tanpa memesan apapun, karena saat itu dia tidak punya uang sepersen pun. "Ngopi," ucap seseorang pria yang turun dari mobil dan memesan segelas kopi sambil memakan gorengan. Iya Pak, silakan," jawab bapak Lasmi. "Bu, kopi hitamnya satu lagi." "Kamu pasti belum makan ya? Itu, gorengannya masih hangat. Makan saja, saya yang bayar," pinta pria kepada pemilik warung dan meminta Lasmi untuk makan gorengan. Karena perutnya lapar, tanpa malu bapak Lasmi makan gorengan dan meminum kopi yang telah dibuatkan pemilik warung.
Kamu ingin banyak uang, punya mobil mewah, rumah mewah, hidup dalam kemewahan. Bapak bicara sama saya, ucap Bapak Lasmi. Iya, sama siapa lagi? Cuma kita berdua di sini. Siapa yang gak mau, Pak, hidup dalam kemewahan? Tapi itu hanya hayalan buat orang miskin seperti saya, Pak, jawab Bapak Lasmi. Saya tahu sekarang kamu dalam kesusahan. Coba kamu bawa tas saya di mobil, ucap pria itu. Bapak Lasmi menuruti perintah pria itu. Setelah beberapa saat, tas pun telah diambil dan diberikan kepada pria tersebut. Ini, Pak, ucap Bapak Lasmi. Coba kamu buka isi tas itu. Betapa kagetnya Bapak Lasmi melihat isi di dalam tas, karena isinya adalah uang yang begitu banyak. Bahkan itu kali pertama Bapak Lasmi melihatnya. Ambil semuanya buat kamu. Ini kartu nama saya. Jika kamu ingin hidup kaya raya seperti saya, datang saja ke rumahku, ucap pria itu sambil pergi begitu saja, meninggalkan Bapak Lasmi menaiki mobilnya. Langsung Bapak Lasmi bergegas menghampiri mobil yang hendak melanjutkan kembali perjalanannya. Sekarang kamu pulang. Jika uang itu kurang, datang lagi kepadaku di alamat yang aku berikan. Terima kasih banyak. Saya pasti akan datang ke alamat Bapak. Dan di saat itu juga mereka berpisah. Bapak Lasmi pulang dengan hati gembira, serasa mimpi di siang bolong. Semua hayalan tentang kebahagiaan jadi kenyataan. Hari itu juga semua hutangnya dilunasi, dan rumah yang hampir roboh pun dibangun kembali. Kini situasi jadi berbalik. Jika hari kemarin sang istri selalu memarahi suaminya, setelah punya uang sang suami jadi sangat benci istrinya. Kini hari-hari penuh kesengsaraan berubah jadi kebahagiaan setelah Barna diberi uang oleh orang yang tidak dikenal. Pak, sebenarnya dapat uang dari mana? Jangan bilang hasil, ucap Ija sambil memberi secangkir kopi di pagi hari. Kopi yang mau ditengguk langsung dilempar setelah istrinya berkata demikian. Kau pikir aku ini maling, ha? Berapa lama kamu mengenalku sehingga kamu berani berkata begitu? Maaf Pak, maaf. Aku tidak bermaksud. Kamu dapat uang dari yang gak benar, jawab istri sambil memungut pecahan gelas yang pecah. Kau dengar ya, kemarin aku terpaksa meminjam uang kepada Lintah Darat juga, demi anak kita. Iya saya tahu, maaf, tapi uang ini dapat dari mana Pak? Dikasih sama orang kaya, dia tahu kalau saya orang miskin. Tapi masa iya ada orang kaya yang ngasih uang begitu banyak secara percuma Pak? Kau ini bukannya bersyukur malah mikir yang enggak, ucap Barna sambil pergi. Bapak mau kemana? Oh, nyamperin orang yang ngasih uang. Ibu ikut, sekalian mau berterima kasih atas bantuannya. Kau pikir aku mau jalan-jalan, terus anak kita mau sama siapa? Jawabnya ketus. Tapi, udahlah, saya mau pergi dulu. Hati-hati di jalan Pak, ucap istri hendak mencium tangan suaminya. Gak usah sok perhatian, jawabnya sambil menghempaskan tangan istrinya. Dan Barna pun pergi. Di hari itu dia sudah berniat untuk mengunjungi alamat orang yang memberinya uang secara percuma. Walaupun jaraknya sangat jauh, karena alamat rumah tersebut berada di Jawa Timur, sedangkan Barna Jawa Barat. Tapi tidak menjadi halangan Barna untuk pergi mengunjunginya. Barna berangkat menggunakan sepeda motor Supra X yang baru dibelinya, dan kejadian ini terjadi di tahun 2000-an. 14 hari lamanya perjalanan yang Barna tempuh untuk bisa sampai ke tempat tujuan. Karena alamat yang diberikan di kartu nama tidak ada di kota Jawa Timur. Seluruh kota Magetan, Barna kelilingi namun tidak ada satupun orang yang tahu di mana kampung Jolotundo. Hingga di hari ke-10 Barna sedang makan di warteg dekat terminal. Bu, tahu di mana kampung Jolotundo enggak? Tanya Barna setelah makan. Kampung Jolotundo? Ibu baru denger mas nama kampungnya, jawab ibu warung sambil memikirkan kampung Jolotundo. Saya sudah 10 hari mengelilingi kota Magetan, tapi tidak ada yang tahu di mana kampung Jolotundo. Apa alamat yang diberikan salah ya? Ibu juga sama nggak tahu mas, mungkin salah alamatnya, jawab ibu warung.
Obrolan Barna dan pemilik warung didengar oleh pengunjung yang sedang makan. Jolo Tundo itu bukan nama kampung, Mas, ucap pengunjung yang makan di warteg, ikut nimbrung ke obrolan. Masnya tahu di mana kampung Jolo Tundo? Tahu, Mas, jawab pengunjung lainnya, yang ternyata mereka adalah rombongan yang baru turun gunung. Serius, Mas, ucap Barna sumringah. Tapi bukan kampung, melainkan nama sumur di pertengahan gunung, tidak jauh dari puncak gunungnya, jawab pendaki lainnya. Di gunung mana, Mas? Tolong kasih tahu saya, ucap Barna sumringah. Nanti nyasar, Mas, dilihat dari tampilannya. Mohon maaf, Mas bukan pendaki. Kalau nggak keberatan, bolehkah kalian antar saya ke sana? Nanti ada imbalannya. Mohon maaf, Mas, bukannya nggak butuh uang, tapi besok kita harus masuk kuliah lagi, jawab rombongan lainnya. Atau gini aja, Mas, nih ada peta jalur pendakiannya, dan lebih baik Masnya minta bantuan warga di kaki gunungnya atau kuncen, pasti mereka mau bantu. Terima kasih banyak, Mas, informasinya. Saya sekarang mau berangkat ke sana. Kalian gak usah bayar ya, biar makannya saya yang bayar, ucap Barna kembali. Gak usah, Mas, kami ada uang kok. Gak apa-apa, sebagai ucapan terima kasih saja. Setelah membayar, Barna pun pergi ke kampung terakhir di gunung tersebut. Singkat cerita, sampailah Barna di kampung terakhir, dan setelah menanyakan kepada beberapa warga, ternyata di kampung tersebut ada seorang kuncen yang bisa membantu naik gunung. Permisi, ucap Barna di depan halaman rumah kuncen yang kebetulan seorang pria parubaya sedang menyiram bunga di depan rumahnya. Lebih baik pulang saja, Mas. Jalan yang akan kamu tempuh itu salah. Nikmati saja uang yang telah diterima secara percuma itu. Tiba-tiba pria parubaya tersebut berucap demikian. Salah? Tanya Barna keheranan. Iya, salah. Jangan sampai Masnya menyesal di kemudian hari. Tapi saya mau datang untuk berterima kasih, Pak. Lihat bungaku sampai layu. Cepat pergi. Bukan urusanku kamu mau ngapain juga. Karena tiba-tiba bunga mawar yang sedang berbunga seketika layu dan langsung kering. Hal tersebut disaksikan pula oleh Barna. Bunganya kok? Tanya Barna sambil menunduk. Masnya pergi saja, saya nggak mau ikut campur. Dan Barna pun terpaksa pergi. Semua warga di kaki gunung dimintainya bantuan untuk diantarkan ke sumur Jolo Tundo. Namun warga yang tadinya hendak membantu, di saat ngobrol ataupun mau berangkat, hal janggal terjadi. Gelas yang tiba-tiba pecah, tanaman langsung kering, hewan ternak seketika mati, seakan para warga diberi tanda untuk tidak membantu Barna naik ke atas. Namun meskipun para warga tidak ada yang membantunya mengantar ke sana, tidak menghalangi niat Barna untuk bertemu lagi dengan orang yang memberinya uang. Walaupun banyak warga yang mengingatkan kalau jalan yang dia laluinya salah, dengan modal tekad dan secuil kertas peta yang diberikan rombongan pendaki di terminal, setelah membaca dan menelaah jalurnya, Barna pergi sendirian ke atas gunung tersebut. Tepat jam 4 sore Barna menaiki gunung tersebut dengan bermodalkan peta. Dan di saat baru saja mulai menginjakan kaki di gunung tersebut, hari mulai gelap. Hanya air dan baju yang dipakainya tanpa perlengkapan dan persiapan apapun untuk mendaki gunung. Rintik hujan mulai turun membasahi bumi, membuat Barna kebingungan. Mau turun jalannya sudah tidak terlihat lagi, karena sudah malam dan ditambah hujan yang awalnya rintik berubah menjadi sangat deras. Dengan terpaksa Barna hanya duduk di bawah pohon yang sangat besar. Apakah saya tidak usah melanjutkan perjalanan? Apakah yang diucapkan para warga itu benar, bahwa saya akan salah jalan? Pikir Barna dalam hati, terus menerus. Pakaian yang tadinya kering meskipun berteduh di bawah pohon, namun air hujan tetap membasahi tubuhnya. Lebih dari 3 jam hujan deras tidak berhenti. Tubuhnya yang tadinya sehat dan kuat, perlahan-lahan mulai berkurang. Barna sangat menggigil kedinginan, hingga akhirnya kesadarannya mulai berkurang dan Barna pun tidak sadarkan diri. Bangun, ucap seorang pria parubaya sambil membawa lampu cempor dari bambu. Barna perlahan membuka matanya. Dingin, ucap Barna sambil memeluk badannya sendiri karena sangat kedinginan. Buka bajumu dan pakailah jaket ini, jawabnya sambil memberikan jaket kulit berwarna hitam
Dan anehnya, setelah dipakai Barna sama sekali tidak merasa kedinginan. "Bapak yang waktu itu kan?" ucap Barna setelah sadar sepenuhnya dan memperhatikan wajah yang memberikan jaket padanya. "Kamu datang juga?" "Iya, saya datang untuk berterima kasih." "Saya terima ucapan terima kasihmu, namun saya tidak bisa memberimu uang lagi. Tapi jika kamu ingin uang yang banyak, saya akan memberikan jalan." "Apapun jalannya, akan saya tempuh," jawab Barna spontan. "Kumpulkan ranting pohon, kita bikin perapian." "Tapi gak bakalan nyala, basah semua," jawabnya setelah mengumpulkan batang pohon. Anehnya ranting pohon yang basah bisa menyala saat dibakar oleh lampu cempor yang dibawa pria tersebut. "Ini nyala," jawabnya setelah menyala. "Aneh ya," jawabnya sambil mengusap pundaknya sendiri. "Tunggu di sini," ucapnya sambil pergi ke belakang pohon besar tempat Barna berteduh. Setelah menunggu beberapa saat, pria tersebut membawa ayam hitam berwarna hitam pekat. "Ini ayam langka, kamu sembelih sendiri dan bakar sendiri, lalu makan sampai habis. Kalau kamu masih mau kaya raya." "Baik, Pak," jawabnya tanpa banyak pikiran. "Ini goloknya, tidak perlu menyebut nama Tuhan." Barna hanya menganggukkan kepala. Dan di saat leher ayam tersebut mau disembelih, tiba-tiba berubah jadi bayangan istrinya. Seketika Barna menghentikan goloknya. "Kok jadi bayangan istri saya, Pak?" "Dia yang menghalangi kekayaanmu, makanya kamu hidup susah." Mendengar jawaban tersebut, Barna melanjutkan memotong ayam cemaninya hingga putus. "Kamu lulus. Kini tidak ada lagi yang akan menghalangi kekayaanmu." "Maksudnya?" "Istrimu telah kau tumbalkan. Kini dia telah mati dan jadi bahan persembahan." Mendengar penjelasan tersebut, Barna terduduk lemas. Air matanya jatuh dengan sendirinya. "Maafkan aku istriku, saya tidak tahu," ucapnya sambil menangis. "Sudah terlambat kamu menangisinya. Lebih baik kamu dengarkan ucapanku." "Kenapa Bapak tidak memberitahunya dari awal?" ucap Barna. "Saya sudah bilang, dia yang menghalangi kekayaanmu." "Tidak," teriak Barna menyesal. "Setiap malam kamu pakai jaket itu, dan kamu akan berubah jadi pocong. Orang lain tidak akan melihatmu. Kecuali kamu sedang apes. Kamu bisa terbang menembus tembok, dan kamu tinggal datang ke rumah orang yang kaya. Cukuplah gesekkan badanmu ke tembok rumahnya, maka uang akan masuk ke dalam baskom yang ditutup kain kafan di kamarmu. Paham?" Barna hanya diam karena masih menyesali perbuatannya. "Ingat, di saat kamu terdesak, tinggal buka jaketnya, maka kamu akan kembali menjadi manusia. Dan satu hal lagi, jaket ini jangan sampai dipakai orang lain. Kalau dipakai orang lain, dia akan menjadi pocong gentayangan selamanya, karena hanya kamu yang bisa membukanya." Jelasnya kembali. "Pulanglah." "Tapi ini sudah malam dan jalan turun pun sudah tidak terlihat." "Sudah aku bilang sekarang kamu bisa terbang dan menghilang. Cukup pusatkan pikiranmu kemanapun kamu mau. Kamu bisa pergi. Lihatlah dirimu sekarang." Mendengar ucapan bapak tersebut, Barna melihat tubuhnya sendiri yang ternyata memang telah berubah jadi pocong. "Jadi sekarang saya jadi pocong jadi-jadian?" "Ya, segeralah menjadi kaya. Pergi." Barna pun memusatkan pikirannya untuk kembali pulang ke rumah. Dan benar saja seketika dia berada di depan rumahnya sendiri, tidak lagi berada di gunung. Setelah berada di depan rumahnya sendiri, Barna yang telah menjadi pocong membuka jaketnya dan seketika berubah jadi manusia kembali. Bu, bangun Bu, Ibu kenapa?" teriak Lasmi di dalam rumah. Mendengar teriakan anaknya, Barna langsung masuk ke dalam rumah dan di saat masuk ke dalam kamar, memang benar istrinya telah meninggal dunia. "Pak, Ibu kenapa Pak? Tadi pas tidur tiba-tiba bangun dan teriak sangat kesakitan. Setelah muntah darah, Ibu tidak sadarkan diri," jelas Lasmi. "Kamu yang sabar ya nak, ibumu telah meninggal." "Tidak, bangun Bu, bangun." Tangisan kesedihan Lasmi terus menerus. Singkat cerita, di keesokan harinya setelah memberitahu para warga, istri Barna dikuburkan. Tidak ada yang aneh saat semua proses dikerjakan, selain tangisan kesedihan Lasmi yang tidak bisa menerima kenyataan karena harus ditinggalkan ibunya.
"Bu, kenapa ninggalin Lasmi, Bu?" Tangisan anak kandung kepada ibunya yang sudah dikuburkan. "Kamu harus sabar dan ikhlas. Masih ada bapak di sini. Ayo pulang." Dan di malam harinya bukannya bersedih, Barna malah penasaran. Dia ingin membuktikan ucapan bapak tersebut. Disiapkanlah kain kafan, sisa baju terakhir istrinya, dan baskom besar sebagai tempat uangnya. Kemudian Barna memakai kembali jaket kulitnya. Benar saja dia langsung berubah jadi pocong dan dia pun terbang menembus plafon rumahnya. Kemudian mendatangi rumah yang paling kaya di kampungnya. Lalu setelah sampai digesekkanlah tubuh Barna yang telah berubah jadi pocong ke tembok rumahnya. Lalu Barna terbang kembali ke rumahnya dan benar saja baskom yang ditutupi kain kafan telah terisi penuh oleh uang. "Saya kaya sekarang," ucap Barna bahagia. Ternyata yang dikatakan bapak tersebut memang benar nyata. Kini perekonomian Barna berubah sangat drastis. Rumahnya dirombak kembali menjadi tambah megah dan mewah. Tanah, sawah ada di mana-mana. Bahkan kendaraan pun berjejer di garasi rumahnya. Apapun yang diinginkan anaknya dikabulkan karena sangat sayang sekali kepada anaknya. Selama 3 tahun mata pencaharian Barna menjalani pesugihan pocong dan tidak ada satu orang pun yang tahu kalau sebenarnya Barna kaya dengan jalan yang menyimpang. Hingga di suatu hari, "Mi, bapak mau pergi dulu, mungkin pulangnya malam." Pamit bapaknya ke Lasmi di pagi hari. "Mau kemana, Pak?" "Ada urusan ke rumah saudara bapak yang di kampung sebelah." "Iya Pak, hati-hati. Kamu baik-baik di rumah." Dan Barna pun mengeluarkan mobilnya dan pergi ke tempat saudaranya. Sebentar lagi senja tiba. Rintik hujan masih turun membasahi bumi. Lasmi termenung di depan pintu. Padahal kala itu ia telah bersiap untuk berangkat ke pengajian di rumah ustadz di kampungnya. "Kok bapak belum pulang ya? Katanya gak bakal nginep, cuma berkunjung ke saudaranya," gumam Lasmi sambil melihat rintik hujan. Lasmi yang terbiasa hidup mandiri selalu sendiri di rumah karena 3 tahun ke belakang ibunya telah tiada dan bapaknya selalu bekerja malam dan pulang pagi. Entah pekerjaan apa yang bapaknya kerjakan. "Kamu harus mandiri, bapak pulang pagi, berangkat malam. Itu juga buat kamu." Selalu jawaban itu yang keluar dari mulut bapaknya jika Lasmi bertanya. "Aduh, cuacanya dingin banget lagi," gumam Lasmi saat membuka pintu rumah. Dan di saat Lasmi mau mengambil jaket ke kamarnya untuk berangkat mengaji, di kursi ruang tamu ada jaket kulit milik ayahnya yang ternyata ketinggalan. "Kayaknya pakai jaket bapak anget deh," gumam Lasmi menuju kursi, tempat jaket bapaknya tersimpan. Tanpa banyak pikiran, Lasmi pun memakai jaket kulit milik bapaknya. Seketika ia berubah jadi pocong. Namun kala itu Lasmi belum sadar kalau dirinya kini telah berubah jadi pocong. Dia masih merasa menjadi manusia. Dan di saat Lasmi keluar gerbang luar rumahnya, tiba-tiba warga yang hendak ke masjid teriak, "Pocong!" teriak warga kampung yang hendak ke masjid. Di saat itulah Lasmi melihat tubuhnya sendiri yang kini telah berubah jadi pocong. Warga yang melihat kabur dan Lasmi jalan meloncat-loncat kembali ke dalam rumahnya. Teriakan salah satu warga tersebut didengar warga lainnya dan tidak membutuhkan waktu lama, banyak warga telah berkumpul. "Ada apa?" tanya warga. "Ada pocong masuk ke dalam rumah Barna," jelas warga yang melihat. "Apa jangan-jangan itu pocong jadi-jadian yang mencuri uang warga?" "Bisa jadi," jawab warga lainnya. Hal tersebut diungkapkan karena banyak warga kampung sebelah dan kampung lainnya yang kehilangan uang mendadak dan banyak juga yang jadi saksi melihat pocong di malam harinya. Kemudian di pagi hari uang para warga hilang secara tiba-tiba. "Ayo kita tangkap, mungkin itu pocongnya." Dan benar saja saat semua warga berkumpul, pocong tersebut sedang berdiri tepat di pintu rumahnya. "Itu pocongnya, ayo tangkap." Di saat warga mulai mendekat, pocong Lasmi berbalik. Betapa kagetnya warga melihat wajah pocong tersebut yang ternyata adalah wajah Lasmi. Namun walaupun tahu bahwa pocong itu adalah Lasmi, tidak menghentikan niat warga untuk menangkapnya. Dan di saat dilempar batu dan dipukul kayu, pocong itu terbang ke atas genteng rumah. Terus-terusan dilempar batu oleh warga, namun batu tersebut menembus tubuh pocong itu. Setelah beberapa saat, ayah Lasmi datang kembali ke rumah.
Betapa kagetnya Barna saat melihat banyak orang di rumahnya. "Bapak-bapak, ada apa ini? Kenapa berkumpul di rumah saya?" Bukannya menjawab, salah satu warga langsung memukul wajah Barna. "Tenang, apa yang sebenarnya terjadi?" ucap Barna sambil menutup mukanya yang terus dipukul oleh warga. Sabar, pinta tokoh masyarakat. "Sudah jelas Pak Pundu, Barna lah yang selama ini mencuri uang kita. Ternyata anaknya jadi pocong jadi-jadian. Kalian bicara apa? Saya tidak ngerti." "Lihat sendiri, bukankah itu anakmu?" jelas warga sambil mengarahkan senter ke pocong Lasmi yang berada di genteng rumah. Seketika Barna terduduk tanpa berkata apapun, dan warga pun main hakim sendiri, membuat Barna hampir meninggal karena disiksa. Namun di sisa nafas terakhirnya tiba-tiba ada seseorang pria parubaya yang menyentuh tubuhnya dan tiba-tiba Barna dan pria tersebut menghilang. Rumah, mobil, semua harta milik Barna dibakar warga dan pocong Lasmi pun terbang entah kemana. Barna dibawa pergi oleh bapak yang memberinya jalan pesugihan ke salah satu kota yang jauh dari kampungnya. "Saya hanya bisa membantu sampai sini, selanjutnya adalah urusanmu," ucapnya sebelum menghilang. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, kesehatan Barna karena dipukul warga mulai sembuh, namun ia tidak berani ke kampung halamannya lagi. Kini Barna menjadi gelandangan, malahan kejiwaannya pun mulai terganggu. Hingga 2 tahun lamanya Barna hanya jadi orang yang menyusuri jalanan, bisa dikatakan telah menjadi orang gila. Hingga di suatu hari di saat Barna sedang duduk di bawah pohon di pinggir jalan, dia bertemu dengan Dadan. Dadan adalah seorang pegawai listrik di kala itu dan kebetulan saat itu sedang pemasangan kabel di salah satu daerah di Cianjur Selatan. "Rokok," ucap Dadan sambil memberikan sebatang rokok yang sudah dinyalakan. Barna hanya menganggukkan kepala lalu mengisap rokoknya. "Sudah menyesal?" tiba-tiba Dadan berucap demikian. "Maksudnya?" tanya Barna. "Kamu tidak ingin anakmu jadi manusia lagi?" ucap Dadan membuat Barna sangat kaget. "Kenapa kamu bisa tahu?" "Tobatlah, bukan semakin menjauhi Tuhan," ucap Dadan. "Tolong bantu aku, tolong selamatkan anakku." "Tobatlah, ucap kembali 2 kalimat syahadat." Namun Barna tidak bisa mengucap 2 kalimat syahadat meskipun berpuluh-puluh kali ia mencoba. "Hatimu hanya ingin anakmu selamat, bukan takut akan murkanya Tuhan, akan semua kesalahan yang kamu buat," jelas Dadan. "Saya mengakui semua perbuatan saya salah," jawab Barna. "Renungkan kesalahanmu. Mengapa kamu berani menduakan Tuhan? Mengapa kamu tega menumbalkan istrimu? Mengapa kamu berani lalai akan kewajibanmu sebagai umat beragama? Dan kini anakmu gentayangan menjadi seorang pocong." Mendengar ucapan Dadan, Barna langsung tersungkur dan memohon ampun kepada Tuhan dengan hati penuh ketulusan. Hingga akhirnya dia bisa mengucap kembali 2 kalimat syahadat. "Ini ada sarung, peci dan baju koko. Kamu pergi ke pondok pesantren di sana. Bilang saja sama Kiai, Dadan yang minta datang ke sini," jelas Dadan. "Baik, saya akan ke sana." "Bersihkan dulu hati dan jiwamu. Akui semua kesalahanmu dan mohon ampunlah kepada Tuhan. Karena Allah Maha Pemaaf, tidak menutup kemungkinan anakmu bisa kembali," jelas Dadan. Baik, saya akan ke pondok. Terima kasih banyak. Kalau tidak keberatan, di mana rumah Bapak?" "Nanti juga kita akan bertemu lagi, jika kamu telah menyadari semuanya," jawab Dadan. Dan mereka berdua pun berpisah dan melanjutkan pekerjaannya, sedangkan Barna pergi ke pondok yang disuruh Dadan. Singkat cerita, Barna telah sampai ke pondok pesantren yang disarankan Dadan, dan setelah menjelaskan semuanya, sang kiai sangat menyambut kedatangan Barna yang ingin kembali kepada jalan yang benar. 1 tahun lamanya Barna berada di pondok dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Hingga di suatu hari, Barna dipanggil ke rumah Kiai Sepuh. "Kita hanya berdoa dan berusaha. Selebihnya pasrahkan semua kepada Allah, karena Allah lebih tahu segalanya." "Saya mengerti Kiai." "Mari kita ke masjid, para santri telah menunggu." Setelah berada di masjid dan para santri juga telah berkumpul, "Kita bantu Kang Barna untuk membawa kembali anaknya yang telah berubah menjadi bangsa lelembut. Apapun yang terjadi, kalian jangan takut. Takutlah kepada Allah,"
jelas kiai. Semua santri menganggukkan kepala dan dimulailah doa bersama bermunajat kepada Allah agar dipermudah segalanya. Dan di pertengahan membaca sholawat malam yang dipenuhi bintang dan diterangi bulan seketika berubah gelap gulita. Angin berhembus sangat kencang, kilatan petir terus menggelegar dan hujan pun turun begitu deras. Namun hal tersebut tidak mengurangi keimanan para santri yang telah diperkuat ilmu agama. Pintu dan jendela masjid terbuka dan tertutup terus-menerus saking kencangnya angin yang berhembus. Hingga akhirnya secara tiba-tiba sosok pocong perempuan berdiri di tengah-tengah masjid. Kiai langsung berdiri dan menghampiri pocong yang berada di tengah-tengah jamaah. Sambil bermunajat kepada Allah, satu persatu tali yang mengikat ujung kepala, leher, pinggang, dengkul dan kaki pocong dibuka oleh Kiai. Kain kafan yang membalut tubuh pocong tersebut pun dibuka. Dan kini pocong yang berdiri tegak berubah jadi seorang gadis yang cantik dan rupawan, yaitu Lasmi. Kini Lasmi telah kembali ke pelukan bapaknya. Setelah mendapatkan wejangan dari Kiai, Lasmi memaafkan semua kesalahan bapaknya. Dan bertahun-tahun lamanya Barna dan Lasmi telah menjadi bagian keluarga di pondok pesantren tersebut. Hingga di suatu tahun Barna dan Lasmi datang ke rumahnya Dadan untuk bersilaturahmi. Dan akhirnya mereka bertemu dan menjelaskan semua ceritanya dari awal hingga akhir. Dan sekarang Barna telah meninggal di usia tua dan Lasmi telah menjadi sosok ustazah dan telah berkeluarga. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.